kita buka sama-sama 1 Samuel pasal ke-14, ayat ke-6 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh, aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikan, kita akan menyeberang dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Katakan amin. Bapak ibu saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita bersepakat satu dengan yang lain untuk bergerak bersama, maka gereja kita ini kuat. Ketika kita bersepakat satu dengan yang lain bersatu, maka kita akan bertumbuh dan bermultiplikasi. Kita akan bertumbuh. Gereja kita akan terus bertumbuh. Di mana ada kesatuan, pasti akan bertumbuh. Di mana ada kesatuan, Tuhan perintahkan berkat-berkat itu bukan tentang harta. Berkat itu pertama-tama selalu bicara tentang multiplikasi. Itu berkat. Dari satu dikasih kepercayaan, satu lagi menjadi 2. Dari 2 menjadi 4, itu berkat. Berkat itu selalu bicara tentang tambah-tambahan. Betul? Bukan harta. Selalu bicara tentang tambah-tambahan. Nah, ketika kita bersatu, maka kita akan bermultiplikasi. Visi akan digenapi. Tetapi pertanyaannya hari ini, apakah sepakat itu mudah? Sepakat itu enggak mudah. Coba kita lihat ayat ke-6. Dikatakan begini. Berkatalah Yonatan, katakan Yonatan, kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kalau Bapak Ibu Saudara hari itu jadi bujang pembawa senjata dari Yonatan, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, jadi bujang pembawa senjatanya Yonatan, itu gak mudah. Karena apa? Karena Yonatan mungkin bisa melihat sesuatu yang jauh di depan sana, tapi bujangnya enggak. Yang menarik adalah berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya. Sometimes apa yang pemimpin katakan, apa yang Tuhan berikan ketika kegerakan itu terjadi di dalam gereja kita, ketika pemimpin kita mungkin memerintahkan sesuatu, kita nggak mengerti. Maksudnya apa? Sama seperti ketika Yonatan memerintahkan kepada bujangnya. Saya memang pembawa senjata, tapi kan saya bukan panglimanya. Tapi ketika panglimanya berkata jalan, itu nggak mudah. Panglimanya mungkin melihat sesuatu, tapi dia kan enggak. Sometimes kegerakan yang Tuhan percayakan di dalam gereja kita pun juga begitu. Ketika tiang awan itu mulai bergerak ke kanan, seringkali kita merasa bahwa maksudnya apa? Sama seperti bujang pembawa senjata, terkadang itu membuat kita takut.
terkadang membuat kita khawatir, membuat kita nggak nyaman, membuat kita ini harus keluar dari zona nyaman. Lu bisa saja sama seperti bujangnya nggak mengerti apa yang diminta oleh Yonatan. Mungkin bujang pembawa senjatanya bisa berkata begini, loh itu kan kamu yang lihat, aku kan nggak lihat. Itu kan kamu yang dapat dari Tuhan, tapi kan aku nggak dapat dari Tuhan. Kalau Musa dapat, yang awan mulai bergerak ke kanan, Musa perintahkan, ayo kita ke kanan. Loh itu kan kamu yang dapat. Saya kan nggak dapat. Kan sering kali begitu. Jadi bujang pembawa senjata itu nggak mudah. Tapi disinilah kesepakatan. Dikatakan, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Kata mungkin Tuhan ini sebetulnya bukan mungkin. Tapi di dalam terjemahan asli bahwa Yonatan berkata bahwa Tuhan pasti membuat seperti. Pak saya difoto. Tuhan pasti membuat seperti apa yang difirmankan. Tuhan pasti membuat seperti apa yang difirmankan. Disinilah kesepakatan selalu dimulai dari kesepakatan dalam iman. Sometimes kita nggak mengerti, tapi iman kita harus sepakat. Ke depan, sesuatu yang besar terjadi. Kepercayaan Tuhan bertambah-tambah. Kita mungkin nggak bisa melihat, tapi kita harus sepakat di dalam iman. Kita harus punya iman yang sama. Bujangnya, mungkin dia nggak bisa melihat apa yang Yonatan lihat. Tapi ketika Yonatan berkata, Tuhan akan membuat seperti yang difirmankan. Maka dia berkata, aku sepakat. Selalu dimulai dari kesepakatan iman. Yonatan memiliki keberanian yang luar biasa karena imannya kepada Tuhan. Dan bujangnya melihat itu. Kesepakatan iman. Jangan pakai iman kita. Iman kita terbatas Bapak Ibu. Tapi pakai iman yang sudah ada di atas kita. Saya pakai imannya Pastor Philip. Kenapa? Karena dia yang ada di atas, dia akan melihat lebih jauh. Dan saya pakai iman itu, saya nggak mau pakai iman saya. Iman saya terbatas. Tapi ketika Pastor Philip gereja mempersiapkan dalam satu kesatuan berkata, bergerak ke sana. Sungguh aku sepakat. Sepakatnya dalam iman. Dalam iman. Bukan Yonatan yang mengikuti bujangnya, tapi bujangnya yang mengikuti Yonatan. Harus seperti itu. Bukan pemimpin yang mengikuti orang yang dipimpin, tapi orang yang dipimpin harus mengikuti pemimpinnya. Halo, Anda sepakat dengan saya? Amin. Nah, kesepakatan yang kedua, lalu ayat ke-7 dikatakan begini. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kesepakatan kedua setelah iman kita sepakat, lalu apa? Sepakat di dalam kehendak Tuhan itu harus. Segala sesuatu, apa yang gereja ini kerjakan, apa yang kegerakan yang Tuhan kerjakan, selama itu nggak membuat Anda jatuh di dalam dosa, dan selama ujungnya selalu jiwa-jiwa, berarti itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu selalu jiwa-jiwa. Justru kalau hati kita sebagai orang Kristen nggak tertarik dengan jiwa-jiwa, Anda nggak sedang mengerjakan kehendak Tuhan, tapi mengerjakan kehendakmu sendiri. Gereja selalu jiwa-jiwa. Selalu memenangkan satu orang, membawa orang itu kepada Tuhan, selalu. Selalu seperti itu. Selama gereja kita bergerak ke sana, follow. You must be follow. Anda harus ikut. Karena itu kehendak Tuhan. Sama, bujangnya juga melihat bahwa jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukan niat hatimu itu. Karena aku melihat itu niat yang mulia. Niat yang baik. Itu kehendak Tuhan. Sungguh, aku sepakat. Sepakat itu di dalam kehendak Tuhan. Pembawa senjata Yonatan memberikan respon yang penuh dukungan dan kepercayaan. Karena dia sepakat dengan Yonatan karena dia percaya panggilan Tuhan melalui Yonatan. Dia percaya. Sepakat dengan kehendak Tuhan berarti siap berjalan bersama orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Pertanyaannya hari ini, kita mau siap berjalan gak? Ketika berjalan, aduh kok begitu, kita akan tertinggal Bapak Ibu. Sungguh aku sepakat.
Termasuk senior mungkin. Waduh, itu kan anak muda. Saya kan bukan anak muda. Sungguh aku sepakat. Selama itu kehendak Tuhan, do it. Amin. Sepakat itu nggak bisa cuma perkataan Bapak Ibu. Karena kalimat respon dari bujang pembawa senjatanya berkata begini. Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Bukan cuma kata-kata, tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. I'm right here with you, as you wish. Oh, bahasa Inggrisnya keren sekali. Aku ada di sini, aku memberikan diri, as you wish. Apa yang kamu minta? Itu sepakat. Sepakat itu memberi diri. Menawarkan diri. Aku ada di sini. Kamu mau apa? Kita lakukan bersama. Itu sepakat. Sepakat dengan kehendak Tuhan itu take action. Bukan cuma bicara, oh ya sepakat. Tapi do nothing. Enggak lakukan apa-apa. Karena sepakat itu selalu memberikan diri. Apa yang bisa aku berikan. I'm right here. Sekarang aku sudah ada di sini. Kamu gak usah khawatir. Kamu mau apa? Ayo kita kerjakan. Itu sepakat. Wah, bujangnya ini luar biasa. Dia berkata sama Yonatan, I'm right here. Yonatan, visi itu bukan visimu. Itu Tuhan. Yang artinya itu visiku. Dan aku memberi diri. Kamu mau apa? Itu sepakat. Lalu kata Yonatan, ayat ke-8. Dikatakan begini. Kata Yonatan, perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Ini kesepakatan dengan cara. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Kesepakatan itu juga artinya sepakat di dalam cara, tindakan, kesatuan. Seringkali kita berkata, aku sepakat, aku ikut kamu. Tetapi ketika pemimpin mulai kasih caranya, gak usah pakai cara gitulah. Jangan pakai sistem kayak gitulah. Sistem yang lain, itu gak sepakat Bapak Ibu. Sepakat itu ikut. Caranya apa? Tuhan caranya gimana? Ya kita ngikut Tuhan. Pemimpin kasih kita strategi, ya kita ikut itu. Itu sepakat. Jangan pemimpin buat strategi, kita punya strategi yang lain. Karena seringkali begitu. Itu di luar sana ya, di sini gak ada. Amin. Di sini kita semua sepakat, amin. Ya sepakat kasih kemuliaan buat Allah kita. Sepakat itu caranya juga sama. Bujangnya datang kepada Yonatan. Nanti ya, pokoknya tandanya. Kalau musuh kita berkata, sudah kamu kembali aja, kamu pasti kalah. Ya sudah kita kembali. Tapi kalau musuhnya berkata, come here, naik, berarti kita lawan. Itu sebetulnya cara yang mencobai. Karena musuh itu ngelihat dua orang pasti suruh naik. Kenapa gak dibalik caranya? Kalau kemarilah, berarti kita pulang. Tapi halah mundur, kita maju. Harusnya kan dibalik ya. Tapi Yonatan memang dia mencobai. Dia memang punya iman. Makanya ketika Yonatan berkata, kalau mereka suruh kita naik, kita naik. Berarti itu Tuhan sudah kasih kita kemenangan. Sometimes caranya mungkin nekat. Tapi namanya sepakat. Cara, tindakan, kesatuan itu harus ada. Kita nggak bisa begitu kita berperang dengan cara pemimpin kita, dengan strategi pemimpin kita, tiba-tiba lo ya kan dia nggak mau nurut sih sama aku, harusnya kan pakai cara aku. Coba pakai caraku, pasti jauh lebih menang. Belum tentu. Pasti lebih dahsyat. Karena ini caramu,
Aku nggak mau ikut. Itu nggak sepakat. Seperti tim yang harus bergerak dalam kesatuan untuk mencapai tujuan Yonatan dan pembawa senjata yang nggak hanya sepakat dalam hati, tapi tindakannya juga. Mereka berani maju bersama. Saya berdoa, GMS Malang, Jawa Timur 2, kita akan bergerak dalam kesepakatan. Bukan saling tunggu, bukan saling dorong, tetapi menghadapi bersama. Mereka saling mendukung, saling support, nggak saling salah-salahan. Lo ya kan, lo ya kan, lo ya kan. Lo ya kan? Waktu saya tinggal 9 menit. 12, ayat 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, naiklah kemari. Lihat. Maka kami akan mengajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kesepakatan yang benar selalu kesepakatan di dalam mengandalkan Tuhan. Bukan cuma iman, tapi mengandalkan Tuhan. Apa yang kita hadapi besar. Apa yang kita hadapi tantangan, itu sukar. Tapi kita harus sepakat. Kita nggak mau mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan berarti kita mengandalkan kekuatan dan pimpinannya, bukan cuma kemampuan kita. Yonatan ini percaya bahwa kemenangan mereka datang dari Tuhan. Bukan karena strategi atau jumlah orang. Bukan. Meski sedikit, lemah secara militer, Yonatan mengandalkan kuasa Tuhan. Meskipun CG-nya sedikit, nggak banyak, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Bukan tentang banyaknya orang. Inilah kekuatan dan dari kesepakatan yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dalam menghadapi situasi sulit, sudahkah kita ini bergantung sama Tuhan? Dalam menghadapi situasi yang sulit, apakah kita sudah belajar menyerahkan semua ke dalam tangannya? Mempercayakan hasilnya kepadanya. Dan ini yang luar biasa, ayat ke-14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan sawah. Ini bukan 20 orang, ini banyak. Jadi 20 orang itu hanya sebagai ukuran. Lalu lompat ke ayat 22. Ayat yang terakhir. Dikatakan begini. Bahkan ketika semua orang Israel telah bersembunyi di pegunungan Efraim, semua sembunyi, takut. Mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka di dalam pertempuran. Lihat, hanya karena 2 orang, Yonatan dan bujangnya, mengalahkan banyak orang. Dan itu semua didengar oleh bangsa Israel yang sembunyi pada waktu itu. Semua yang sembunyi keluar dari lubang, lalu bergabung dengan mereka. Ayo kita bertempur bersama. Ayo kita Kemenangan besar terjadi, sesuatu yang mustahil bisa dimenangkan, sesuatu yang gak mungkin terjadi. Dari 2 orang semua bangsa Israel mendukung, dari yang kecil jadi besar di tangan Tuhan. Dari yang sedikit, makanya Tuhan perintahkan berkat di mana ada kesatuan, multiplikasi terjadi. Multiplikasi terjadi. Poin apa yang bisa saya berikan buat Anda? Rema apa yang bisa kita bawa pulang? Tadi bukan poinnya ya Bapak, ini baru poinnya. Yang pertama, ini poinnya. Sepakat mengubah yang mustahil jadi mungkin. Sepakat itu mengubah yang mustahil jadi mungkin. Yonatan dan bujangnya melawan orang-orang itu sesuatu yang mustahil. Tapi ketika mereka sepakat, mungkin terjadi. Kemenangan terjadi. Lalu yang kedua, sepakat menjadikan yang sedikit jadi besar. Dimulai dari 2 orang, akhirnya seluruh bangsa Israel ditambah-tambahkan di dalam pertempuran mereka. Kita mungkin memulai dengan sedikit orang. Tapi di tengah perjalanan, orang akan melihat kemenangan kita, iman kita, kesepakatan kita dalam kehendak Tuhan.
Satu persatu akan mulai ditambahkan. Tahun ini, 23 usia kita. Kita start dengan murid 2000. Tapi sampai 2030, kita akan 20 gereja, 20.000 murid. Halo, amin. Kita mungkin startnya sedikit. Tapi ketika kita tetap berkomitmen untuk mengerjakan amanat agung, di tengah perjalanan akan ditambah-tambahkan murid. Semua orang akan ikut bertempur bersama kita, sampai 20.000 itu terjadi. Kalau berkata tentang visi saya besar Bapak Saudara. Kenapa? Karena Tuhan saya besar. Halo, amin. Lalu yang ketiga, sepakat itu bukan kata-kata tetapi siap bergerak dengan memberi diri. Itu sepakat. Bukan cuma siap, tapi gak melakukan apa-apa. Siap itu memberi diri. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku berikan? Itu sepakat. Dan yang terakhir, sepakat akan membawa kita melihat kemenangan bersama. Pencapaian kita di usia 23 tahun gereja kita bukan kemenangan saya, tapi kemenangan kita bersama. Dan sampai tahun 2030 nanti, bukan saya, tapi kita semua. Karena kemenangan kita adalah kemenangan bersama. Coba katakan kanan kirinya, nggak ada lu, nggak rame. Amin. Siap bergerak bersama, siap sepakat. Coba yang sepakat bisa lambaikan tangan, kasih kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Besar.